Apa Ica? Berapa orang nih? 12. Mana ada? 12 orang. Salsa kalau ngomong kok toh baru mau juga ngomong sendiri jangan kau kasih nyala mic no. Yudi. Jelas kita tulisannya? Pak, jelas. Iya jelas Ji. Listrik dinamis. Tahu tuh apa listrik dinamis? Selain dinamis ada statis. Apa artinya dinamis? Ada yang tahu dinamis atau statis? Ada? Jadi kalau statis itu artinya diam ya. Iya. Jadi Kalau kalau ada yang berubah-ubah. ya, kalau ada yang hidupnya monoton, berarti hidupnya itu statis saja. Kalau Iya. hidupnya tidak tambah, hidupnya statis saja. Kalau dinamis itu sebaliknya ya. Dinamis artinya bisa dikatakan bergerak, ya, atau bisa diartikan mengalir, ya. Jadi untuk listrik dinamis ini kita bahas di bab 1. Untuk listrik statis kita bahas nanti di bab 2, ya. Itu kemudian listrik dinamis ini ada sumbernya, ada 2 macam ya. Mungkin sering Anda dengar ada istilah DC dan AC. Apa artinya DC dan AC? Bolak-balik dengan Ya, searah. ada bolak-balik dan ada searah. Jadi DC itu adalah searah ya. Searah. Kemudian kalau yang AC itu bolak-balik. Bolak-balik. Searah. Kalau dalam bahasa Inggris ini DC direct current. Current. Kalau AC berarti alternatif current. Bisa dibedakan ya. Kemudian dari simbolnya, kalau DC ya, kalau penggambaran simbol dalam rangkaian DC itu modelnya seperti ini. Jadi ujungnya salah satunya digambarkan pendek dan salah satu ujungnya itu digambarkan lebih panjang. Itu berarti DC ya, atau bisa juga sebaliknya ya. Satu yang penting intinya satu lebih panjang dan satu lebih pendek. Yang lebih pendek ini menandakan dia kutub negatif, yang lebih panjang menandakan kutub positif ya. Karena kalau Anda menggambarkannya secara sama ya, sama panjangnya seperti ini ya, maka ini bukan lagi sumber listrik ya. Ini menyimbolkan kapasitor. Ya. Ini untuk DC, kemudian untuk AC ya, sumber listrik AC itu penggambarannya modelnya seperti ini.
Ya, dia berbentuk seolah-olah seperti gelombang, ya, arus bolak-balik, ya, atau AC. Sudah bisa ya dibedakan? Bisa? Bisa. Bisa, Atau ada yang bertanya, tegasin dulu. Saya, Ya, kalau AC itu tidak ada juga. Tidak ada, Pak, tanda negatif dan positif. tidak ada. Ya. AC itu tidak membedakan positif negatif ya, karena dia posisinya kalau dalam rangkaian, ya, rangkaian AC, ya, misalkan kita menggunakan ya, rangkaian AC itu kalau dia artinya bolak-balik, dia bisa mengalir dari ke sini, ya, sini. Dia juga bisa mengalir ke arah yang sebaliknya, yaitu artinya bolak-balik. Sedangkan kalau DC dia hanya mengalir untuk satu arah. Ya. Kalau dia DC, ya, penggambaran dalam rangkaian seperti ini, ya. Ingat dia selalu mengalir dari potensial tinggi ke rendah ya. Jadi biasanya hanya seperti ini. Hanya dari positif mengalir ke kutub negatif. Hanya satu arah saja. Jadi kalau dia AC, dia bisa ke searah jarum jam, misalkan arah arusnya, bisa juga berlawanan arah dengan jarum jam. Sedangkan DC itu hanya satu arah. Makanya disebut sebagai listrik searah. Kita Apa tadi, Pak? Yang listrik DC ya, mengalir. DC searah ya, DC searah. Searah. Kalau ini bolak-balik. Apa Mas? Lalu terus jalurnya dari kutub mana, Pak, tadi? Biasanya ya pada umumnya itu dari positif ke negatif atau dari potensial yang lebih tinggi ke beda potensial yang lebih rendah. Ya itu arah arus ya. Arah arus listrik, arah I-nya. Ya, Pak. Ya, bisa. Lanjut ya. Ya. Oke, ini saya hapus. Kemudian sudah bisa bedakan antara besaran listrik kemarin ya. Ada tegangan, Hambatan listrik, dan tegangan apa? hambatan listrik, kuat arus listrik. Hambatan listrik, kuat arus listrik. Nah, ada hambatan listrik, ada kuat Kuat arus. arus listrik. Ingat untuk tegangan listrik ini biasanya namanya ada bermacam-macam ya. Ada tegangan, ada yang menyebutnya beda potensial, Beda potensial. ada yang bahkan menyebutnya sebagai tegangan jepit. Tegangan jepit. Ya, namanya sama saja ya. Ini disimbolkan dengan V. Ya. Dari kata voltage. Ya, tegangan. Ya. Sedangkan hambatan ya, ada yang menyebutnya sebagai tahanan. Ada yang menyebutnya sebagai resistor. Ya. Kalau kuat arus penyebutannya satu saja ya. Jadi kalau hambatan ini R, ya, resistansi. Kalau kuat arus listrik biasanya disimbolkan dengan I. Ya. Hubungan dari ketiganya ini itulah yang dinyatakan dalam hukum Ohm ya. V sama dengan I dikali R. Ya. Tegangan itu sama dengan kuat arus dikali dengan hambatannya. Ya, V sama dengan I dikali R. Ya, ini ada juga yang mengatakan bahwa hukum Ohm itu perbandingan hanya sebagai perbandingan antara tegangan dan kuat arus. Ya, perbandingan antara tegangan dan kuat arus. Ya, jadi kalau tegangannya semakin besar, ya, maka kuat arus yang dihasilkan juga akan semakin besar. Ya. Jadi kalau tegangannya kecil, ya, maka kuat arus yang dihasilkan juga akan semakin
semakin kecil ya, itu perbandingannya ya, sebanding. Sedangkan untuk rangkaian ya, ini yang kita bahas masalah tugas saja yang kemarin. Iya, Pak. Ya, ada tiga resistor ya. Ada R1, R2, R3 dan R4 ya. Ini hambatannya masing-masing Dari R4 Pak. Ada R4. Sampai R3 Ji, Pak. Sampai R3 Ji. Sampai sampai R3 ya. Iya. R1 1 ohm, R2 2 ohm dan R3 3 ohm ya. Ini pada tegangan berapa? Oh, yang Pak, yang tugas waktu lalu atau yang kemarin? Yang tugas yang kedua. Sampai R4 Pak. Empat hambatan ya. Iya. Ada Iya. sampai R4. Tegangannya tunggu saya lihat ya. Tegangannya 100. Tegangannya 100. 2. Iya Pak, ini tugasnya itu. R1 kemudian tegangannya P-nya adalah 100 ohm. Satunya berapa? 1, 2, 3 dan 4. 4 ya. Yang pertama itu dirangkai secara Paralel. seri. Paralel dulu ya. Oke. Iya. Ke paralel dulu ya. Ingat, rangkaian paralel itu rangkaian yang bersusun ya. Yang pertama ditanyakan itu gambarnya ya. Jadi Anda boleh menggambarkannya dengan model seperti ini. Terserah. Sebenarnya untuk gambarnya boleh seperti ini. Supaya tidak terlalu makan banyak tempat. Atau kiri kanan. Nah, boleh seperti ini. Atau boleh juga Anda menggambarkannya ke kanan. Ya. Ini. Tegangannya di sini. Boleh seperti ini ya. Tidak ada masalah. Ya. Yang jelas bahwa ini R1, R2, R3 dan R4. Ya, itu untuk bagian A-nya. Ingat, untuk rangkaian paralel itu ciri-ciri utamanya itu selalu ada percabangan ya. Jadi ada percabangan seperti ini. Jadi kalau ada kuat arus yang mengalir, ada yang mengalir ke atas, ada yang mengalir ke kanan ya. Itu percabangan. Kalau rangkaian seri itu tidak, dia lurus-lurus saja. Ya. Yang ditanyakan pertama itu adalah hambatan total ya. Hambatan total untuk rangkaian seri. Ingat, kita menggunakan 1/R ya. Iya. 1/R itu 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 tambah 1/R4. Udah kelihatan sih Pak. Tugasnya rata-rata ini semua sudah bagus. Cuma di bagian akhir itu ada yang keliru ya. Banyak yang keliru. Ditambah 1/4 ya. Ingat, kalau menjumlahkan pecahan itu penyebutnya harus sama ya. Sama kan penyebut 12. Penyebut itu bilangan yang habis jika dibagi yang akan. Jadi misalkan 12 boleh, 24 boleh, dan kelipatannya ya. Jadi misalkan kita ambil 12 yang paling kecil, 12 bagi 1 12. Iya 12. dikali 1 tetap 12. 12 bagi 2 6, 6 dikali 1 6. 6 ya. 16 bagi 3 4, 4 kali 1 4 ya. 12 bagi 4 3, 3 kali 1 3. Jadi 1/R itu sama dengan 25 per 12. 25 per 12 ya. Ingat, ini baru 1/R ya. Iya. Jadi jangan langsung dihitung hasilnya bahwa 1/R sama dengan 2, ada yang banyak kemarin 2,08 ya kalau tidak salah. Oh, astaga, iya. Ini salah ya. Salah. Ya, karena yang Anda hitung ini adalah 1/R.
Ya, sedangkan pertanyaannya itu adalah R. ya, Total. untuk menghitung R-nya, R totalnya, Kali silang. Berarti bisa 12 per kita kali silang ya. Sebenarnya 12 per dikali silang, tapi kalau angkanya di sini 1, ingat kalau angkanya di sini 1, itu boleh Anda langsung balik saja ini. Iya, 12 per 25. Balik saja, 12 per 20. 25. Itu kalau angkanya di sini 1 ya. Tapi kalau angkanya bukan 1, Anda harus kali silang. Ya. Sebenarnya ini kalau dikalikan silang, ya, super R ya, R kali 25 sama dengan 1 dikali 12. Ya. Maka R sama dengan 12 per 25. sama juga kalau 0,48. maka ini hasilnya adalah 48. 0,48 8. ya. Nah, ini yang benar ini Iya. 0,48. Alhamdulillah. Kalau Anda menjawab 2, ada yang menjawab sepertinya 2,08 kemudian sama dengan 0,48. Samanya kira-kira gimana ya? Kalau Anda gunakan tanda sama dengan, kira-kira samanya dapat dari mana? Kalau anu Pak, kalau saya 2,8 ohm baru kasih ke tanda panah RP sama dengan Masalahnya angka ini, perubahan ini yang tidak jelas ya, tapi oke lah, tidak masalah. Yang penting sebenarnya yang kita maksud itu adalah 0,48. Ya, itu untuk hambatannya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita harus menghitung kuat arus totalnya ya. Iya. Kuat arus total ya. I total. I total. Ya, ingat persamaan dasarnya itu V sama dengan I dikali R. Kalau V total, berarti I total, R total. Ya. Ini berarti I totalnya itu sama dengan V per R. Ya, karena ini ada total, kita gunakan juga ini V total per R totalnya. Totalnya 100 dibagi dengan 0,48. Ya, hasilnya berapa? Iya, dengan 208,3. 208 ya. Iya, 208,3 ampere. 3 ampere. Iya. Ya, inilah yang akan kita cocokkan dengan kuat arus yang masing-masing mengalir pada ini kan R1. Berarti yang mengalir itu adalah I1. R2 berarti yang mengalir adalah I2. Yang Dan begitu seterusnya. Ya, mengalir sini adalah I4. Sedangkan untuk tegangannya ya, karena di sini adalah V total ya, maka ini adalah V1, V4, ini V1, V2, V3 dan V4 ya. Jadi selalu berpasangan I4, V4, R4, I3, V3, R3, I2, V2, R2 ya. Supaya kalau Anda menghitung misalkan I1 ya, I1 tentu saja ya ingat karena ada segi I sama dengan V per R. Kalau I1 berarti V1 R1 ya. Ingat ketentuan yang berlaku untuk rangkaian paralel ya, bahwa V totalnya itu sama dengan V1, V2, V3, V4 ya. Atau untuk rangkaian paralel itu semua tegangannya sama. Makanya kalau di rumah rangkaian listriknya itu adalah rangkaian paralel supaya tegangan yang masuk di kulkas, yang masuk di televisi, yang masuk di AC, di mesin air itu tegangannya sama sehingga semua peralatan bisa menyala dengan normal ya. Kita kembali ke sini, V1-nya itu adalah tentu saja kita gunakan 100 ya. 100 R1-nya kita ambil dari sini, 1. Ya. Satunya 100. Kemudian untuk I2, V2 per R2. 100 per 2, 50. Kemudian I3 adalah V3 per R3 133,3. Kemudian I4 V4 per R4 100 per
4 4, dengan 25. 25. Kalau kita jumlahkan harus sama dengan I totalnya. Ya. Iya. 100 tambah 50 tambah 33,3 tambah 25 itu harus 208,3 208,3 ampere. ampere. Ya. Iya. Mengapa? Karena untuk rangkaian paralel itu berlaku bahwa I total itu sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3 ditambah dengan I4. Jadi kalau misalkan Anda menghitung di sini, kemudian Anda jumlahkan I1 tambah I2 tambah I3 ditambah keseluruhan I-nya, dan tidak sama dengan jumlah I totalnya, berarti otomatis yang Anda kerjakan itu sudah salah. Ya, karena ketentuan umumnya, ya ini yang selalu kita gunakan. Tegangannya sama, kuat arusnya yang berbeda. Ya, itu berkebalikan dengan rangkaian seri. Ya. Untuk memudahkan membedakan, kalau kita menggunakan paralel itu V-nya yang sama, ya. V dengan P itu biasanya agak dekat penyebutannya, ya. V dengan P, ya. Jadi kalau kita katakan paralel, ya V-nya sama, tegangannya. Sedangkan kalau kita menggunakan seri, ya, itu I-nya yang sama. Jadi kalau rangkaian seri, kuat arusnya yang sama, tegangannya yang berbeda, ya. Jadi berkebalikan. Ada yang tegangannya sama, ada yang kuat arusnya sama. Jelas ya untuk paralel? Jelas. Sekarang kita ke seri. Untuk rangkaian seri, saya kira seri tidak masalah, ya. Yang penting seri itu bersusun, apakah mau bersusun ke bawah, ke samping atau ke atas, tidak masalah. R1, R2, R3, R4. Ya. Ingat tadi ketentuannya kalau seri, ya, seri itu ada huruf I-nya. Berarti kuat arusnya yang sama. I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Kalau kuat arusnya sama, berarti tegangannya yang berbeda, ya. Karena di sini hanya ada 3 besar, V, I, dan R. Berarti V total itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4. Sedangkan untuk menghitung hambatannya, ya, R totalnya itu adalah R1 tambah R2 ditambah R3 ditambah R4, ya. Berarti ini kita jumlahkan saja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya 10 ohm. 10 ohm. Ini adalah R total, ya. Jadi setelah R total sama, kita bisa menghitung lagi I total. I total berarti V total per R total, ya. V totalnya tetap 100 per 10. hambatannya 10, berarti totalnya itu adalah 10 ampere. Berarti kalau I totalnya 10 ampere, maka I1-nya juga 10, I2-nya juga 10, I3-nya juga 10. terusnya, ya. Yang berbeda itu adalah tegangannya, itulah yang kita hitung. V1, ya. Ya, ingat V itu sama dengan I dikali R. Berarti V1, I1, R1. V1-nya, I1-nya adalah 10 dikali 1. Itunya 10. I2 kali R2, 10 kali 2, 20. 10 kali 3, 30. 10 kali 4, 40, ya. Ini jumlahnya harus sama dengan ini. V totalnya itu V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Jadi ini jumlahnya juga harus 100, harus sama dengan ini. V total. Kalau Anda jumlahkan dan hasilnya tidak sama, berarti otomatis ada yang keliru. Ya. Bisa, ya? Iya. Bisa. Atau ada yang ingin bertanya dulu? Tentang hukum Ohm. Sebenarnya sudah pernah pelajari, ya, waktu SMP mungkin? Iya. SMA.
Dari SD juga, Pak. Atau dari SD, iya. Saya juga waktu SD belajar ini. Tidak ada masalah ya dengan ini? Iya, enggak. Nah, yang sulit itu kayaknya hukum Kirchhoff. Iya, betul. Nah, hukum Kirchhoff. Ya. Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Ada Hukum satu, ada hukum dua. Ya. Hukum satu Kirchhoff. Apa bunyinya hukum satu? kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik. Ya. Intinya itu untuk hukum satu Kirchhoff, ya, arus yang masuk Sama dengan kuat arus yang keluar jumlah arus yang masuk dengan yang keluar. masuk sama dengan jumlah yang keluar. Ya, itu kan. Ya. Jadi kalau yang masuk ini untuk percabangan ya. Kalau percabangan ya otomatis itu adalah rangkaian paralel. Ya, ingat paralel ya, karena ada percabangan. Jadi I1 misalkan masuk, keluar, ini juga keluar. I1, I2, I3, I4. Ya. Artinya berlaku bahwa I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Ingat, penggambarannya harus ada arus yang masuk, harus ada yang keluar ya. Jangan digambarkan bahwa keluar semua. Ini tidak bisa. I1 keluar, I2 keluar, I3 keluar, I4 juga keluar ya. Tidak bisa digunakan ya. Atau digambarkan masuk semua, itu juga tidak bisa ya. Jadi harus ada arus yang masuk, harus ada arus yang keluar ya. Dan jumlahnya yang kalau yang masuk itu adalah 5 ampere, otomatis yang keluar juga harus 5 ampere ya. Jadi jumlah arus yang masuk ke percabangan harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan ya. Kemudian untuk hukum 2 Kirchhoff ya. Untuk hukum 2 Kirchhoff yaitu tentang loop ya, istilahnya loop. Loop. Ya, hukum loop. Ya. Hukum loop itu sigma E ya. Sigma E sama dengan 0. sigma I dikali R ya. Kalau tidak salah ini. Sigma I sama dengan sigma E sama dengan sigma I dikali R ya. Di sini kita menggunakan E ya. E itu sama sebenarnya dengan GGL. Tahu apa itu GGL? Apa itu? GGL ya, seperti angka 3 kali. Apalagi GGL? Tadi bilang kok. Gaya gerak listrik. Ya, GGL itu gaya gerak listrik. Ya. Ini juga simbolnya satuannya juga adalah volt ya, sama dengan tegangan sebenarnya. Ya. Sama dengan tegangan. Ya. Penggambaran simbolnya juga sama ya, seperti ini. Satu digambarkan lebih panjang, satu digambarkan lebih pendek ya. Jadi yang lebih panjang itu adalah kutub positif, yang lebih pendek itu adalah kutub negatif. Ya. Kemudian untuk aturan loop ya. Aturan loop itu ada tidak sembarang ya. Ada aturannya. Sudah tahu semua? Aturan loop. Tidak. Aturan loop. Apa yang pertama? Saya gambarkan dulu satu ya. Satu rangkaian loop. Ada R-nya. Kemudian ada sumber tegangan. Ini saya balik ya. Oke. Ini sebuah loop ya. Terdiri dari misalkan ini adalah E1, ini E2, kemudian ini adalah R1, ini adalah R2. Apa
Aturan loop yang pertama? Banyak. Langkah pertama itu kita menentukan arah Arus. arus, ya. Jadi arah arus listriknya, ya, boleh Anda gambarkan, ya, I-nya searah dengan arah putaran jarum jam, ya. Kalau seperti ini kan searah dengan arah putaran jarum jam, ya. Ini. Atau boleh Anda gambarkan sebaliknya, ya. Jadi kalau dikasih soal, jawabannya pasti bervariasi. Meskipun soalnya satu, tapi cara kerjanya bisa berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Jadi terserah Anda, mau menggambarkan searah, mau berlawanan, tidak masalah. Makanya di soal yang saya berikan itu, hanya gambar ini. Jadi arah arusnya Anda tentukan sendiri, arah loopnya Anda tentukan juga sendiri. Jadi misalkan kita tentukan yang pertama, arah arus kita anggap searah dengan arah putaran jarum jam. Yaitu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan arah loop. Ya. Arah loop itu digambarkan dengan tanda panah, ya, yang seperti ini. Iya. Boleh Anda gambarkan searah dengan arah arus, boleh Anda gambarkan berlawanan arah dengan arah arus listrik. Ya. Saya gambarkan berlawanan. Ya, ini loop namanya. Ya, itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, ya, langkah ketiga, jika arah arus searah dengan loop, maka I bertanda positif. Dan jika arah arus berlawanan dengan arah loop, maka I-nya bertanda negatif. Ya. Ini searah atau berlawanan? Berlawanan. Berlawanan, ya. Berarti nanti I-nya harus kita beri tanda negatif. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, jika dalam perjalanannya, ini kan loop ini arah putarannya. Jika dalam perjalanannya loop menemukan tanda positif GGL terlebih dahulu, ya, maka E-nya akan bertanda positif. Dan jika menemukan arah negatif, maka E-nya juga akan bertanda negatif. Ya. Saya balik dulu. Jadi ingat untuk hukum 2 Kirchhoff tadi, ya, sigma E sama dengan sigma I dikali R. Coba perhatikan E1 untuk loopnya. E1-nya ini positif atau negatif duluan? Kalau kita mengikuti arah putaran loopnya? Positif. Dia positif. Positif, ya. Berarti adalah E1. Tidak usah positif saja, ya. E1 saja. Kemudian untuk E2, ini positif atau negatif duluan kalau kita mengikuti arah putaran loopnya? Negatif. Negatif, ya. Berarti kita beri tanda negatif E1. Jelas? Jelas. Ya. Sama dengan, ya, sama dengan. Ya. I. Ingat tadi aturannya, jika I-nya searah dengan loop, ya, maka I bertanda positif, dan jika berlawanan maka bertanda negatif. Antara arus dengan loop ini searah atau berlawanan? Berlawanan. Berlawanan berarti minus I. Ya. Kemudian yang lain untuk R-nya semua hambatan itu bertanda positif. Ya, berarti kita tinggal jumlahkan R1 ditambah 1 ditambah R2. Ya, jadi inilah persamaan yang digunakan. E1 dikurang E2 sama dengan min I dikali R1 ditambah R2. Ini jelas, ya? Iya. Pak, mau Kak bertanya? Ya. Ada, tapi kan ada juga itu rumus yang kuda sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kalau itu digunakan pada saat apa? Sigma E. Apa tadi? Sigma I. Sigma E dikali R sama dengan 0. Ini.
Tunggu dulu, pada jelas kulihat. Sigma Sigma E ditambah sigma I kali R. sigma E dikurangi sigma I dikali R sama dengan 0 ini ya. Dijumlah. Jumlah ini. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Oh, itu sebenarnya sama saja. Ya. Karena kalau kita pindahkan ini ke sebelah kanan, maka dia menjadi sigma I dikali R sama dengan sigma E. Ini juga yang kita tulis. Ini. Sama. Jadi sebenarnya sama saja maksudnya ya. Tapi nanti kalau ke Negatif. ya, kalau ke bawahnya. Ada negatifnya di sini. Tanda negatifnya saya kira tidak ada masalah ya. Karena jika nanti misalkan di sini E1-nya lebih besar daripada E2-nya, tanda negatifnya pasti akan hilang sendiri. Ya. Tidak ada masalah dengan tanda negatif atau positifnya. Ya, Pak. Ada lagi? Tapi kenapa sama dengan 0? Ya. Itu sesuai sebenarnya dengan bunyi hukumnya ya. Bunyi hukumnya. Hukum 2 Kirchhoff itu jumlah aljabar GGL. Jumlah aljabar GGL ya. Jumlah aljabar GGL dan penurunan potensial ya. Dan penurunan potensial itu sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Ya, itu memang bunyi hukumnya ya. Jumlah aljabar GGL dengan penurunan potensial itu sama dengan 0. Ya, ingat I kali R itu adalah potensial ya. Karena V sama dengan I dikali R. Ya, ini tegangan beda potensial ya. Jumlah aljabar GGL ditambah dengan penurunan potensial itu sama dengan 0. Itu sebenarnya bunyi hukum 2 Kirchhoff. Ya. Sekarang coba kita lihat dulu tugasnya. Tugas. Ya, Pak. Tugasnya itu tidak ada ya. Sama apa? Disuruh kita untuk sendiri. Kan tadi udah dengar salah saya bilang disuruh tentukan sendiri. Ya. Ini SNI ya. Ya. Saya gambarkan dulu. Jangan sampai tugasnya karena saya belum lihat semua. Jangan sampai seragam menggambarkan arusnya, enggak, Ji? Kalau seragam ya pasti hanya satu orang sumbernya ini. Tapi Belum kalau Pak. Belum dikerja. Kerja apa juga? Belum dikerja Pak gara-gara belum mengerti. Oh, belum dikerja, oke. Kalau gitu saya gunakan yang beda ya. Saya kasih sedikit. Tulisnya seperti ini. Kalau begitu saya balik. Ini lebih pendek, ini lebih panjang. Supaya tidak sama dengan tugasnya. Ini juga saya balik. Ingat ini 2 loop ya. Ini kita anggap sebagai satu. Ini kita anggap sebagai loop 2. Ya, untuk mengerjakannya ini harus kita. Ya. Jadi kita kerjakan dulu loop 1. Kita gambarkan sendiri loop 1. Ini adalah loop 1. Jadi pertama kali kita tentukan dulu arah arusnya. Ya, arah arusnya itu kita tentukan di percabangan ya. Sesuai hukum 1 Kirchhoff, saya anggap ini adalah I1 masuk. Kemudian ini saya anggap I2 juga masuk. Dan I3-nya sudah pasti akan keluar ya, karena kalau masuk tidak akan bisa jadi. Atau keluar semua juga tidak jadi. Jadi boleh Anda menggambarkan I1, I2, I3 seperti ini. Boleh juga hanya I1 yang masuk, I2 yang keluar. Tidak ada masalah. Ya. Atau hanya I3 yang masuk, I1 dan I2 keluar juga tidak ada masalah. Ya, itu terserah Anda. Ya.
Jadi kita ambil saja yang ini, berlaku bahwa I3 sama dengan I1 ditambah I2. Jadi Anda sesuaikan nanti gambarnya ya. Jadi I3-nya masuk, I1 dan I2-nya keluar. Arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Setelah itu kita tentukan loop-nya. Ini saya ambil ke sini. Kemudian supaya beda, ini saya ambil ke sini. Ya. Berarti kalau saya gambarkan khusus di loop 1, berarti ini adalah I1, sedangkan ini adalah I2. Jelas ini ya? Jelas. Kemudian loopnya ini. Kemudian ini adalah E1. Ini adalah R1. Ini adalah E2. Sedangkan ini adalah R2. Sekarang kita pakai tadi aturan loop itu. Ya. Untuk loop 1, ya, loop 1 ini sigma E sama dengan sigma I dikali R. Ya. Selalu tulis seperti itu. Ingat karena di sini ada E1, perhatikan arah loopnya ya. Untuk E1 positif atau negatif duluan? Yang mana, Pak? Negatif duluan. Jadi loop 1. Negatif duluan. Positif atau negatif duluan? Untuk gambar saya. Negatif. Ya. Negatif duluan. Loop Negatif 1. ke positif. Nah, ini loop 1. E1-nya Ini. positif atau negatif duluan ini? Negatif. Ingat yang lebih panjang ini positif ya. Ini negatif. Iya. Oh, positif. Positif dulu ya. Iya, positif. Oke. Positif dulu ya. Sudah jelas semua? Iya. Ah, iya. Nanti kita tulis E1. Kemudian untuk E2-nya kita ikuti putarannya positif atau negatif duluan? Negatif. Negatif. Berarti dikurangi E2 sama dengan, karena di sini ada dua macam arus, ya. Arus yang mengalir pada R1 tentu saja adalah I1. Ya. Berarti I1 ini karena berlawanan dengan arah loop, kita tulis min I1 dikali dengan R1. Untuk I2 juga berlawanan dengan loop, berarti dikurangi I2 dikali dengan R2. Nah, silakan kalau ada yang kurang jelas di sini. I1 min I1 kali R1 min I2 kali R2. Ini I1-nya kenapa negatif? Karena arah loopnya mengarah berlawanan arah dengan jarum jam, sedangkan I1-nya searah dengan jarum jam. Ya, maka ini berlawanan, negatif. Demikian juga dengan I2. I2 juga berlawanan. Ya, maka I2 juga bertanda negatif. Ya, R1 itu ya. Jadi kuat arus R1 itu adalah I1, kuat arus untuk I2 adalah R2. Tinggal kita masukkan angkanya. E1-nya 8. Pak, sigma I itu kali R. Iya, sigma I. Ini kan ada min I1, ada I2 ya. Cuma karena R-nya berbeda, maka kita tidak satukan. Oh, iya. Kecuali kalau R-nya sama, kita satukan saja I. Kita tinggal masukkan angkanya. Ya, E1 itu 8 volt. Kemudian E2-nya 4 volt sama dengan min I1 dikali R1-nya 6 dikurangi I2 dikali R2-nya adalah 3. 8 kurang 4 32. sama dengan min 6 I1 dikali 3. Ya, ini tadi kita anggap dulu persamaan 1 ya. Ini adalah persamaan 2. Sudah. Selanjutnya untuk loop 2. Loop 2 saya gambarkan yang ini.
R-nya dulu, kemudian tegangan, yang di bawah tegangan, kemudian R. I2-nya ke bawah, yang ke bawah itu adalah I2, yang ke kanan itu adalah I3, dan ini adalah loop-nya. Nah, ini gambarnya untuk loop 2. Kemudian yang gambar ini R2, E3, ini E3, ini E2. Ya. Ini juga berlaku ya, loop 2 itu sigma E sama dengan sigma I dikali R. Sekarang untuk E2, kalau kita mengikuti arah putaran loopnya positif atau negatif dulu? Dia positif. Apa? Untuk apa, Pak? E2, positif atau negatif dulu ini? Kalau kita mengikuti arahnya putarannya ini? Negatif. Negatif ya? Negatif ya. Min E2. E2-nya positif atau negatif? Positif. Nah, ini Iya. E3 sama dengan ya, ada dua arus, I2-nya searah atau berlawanan? Searah. Berlawanan. Ini Berlawanan. ini searah atau berlawanan? Berlawanan ya? Berlawanan. Karena kalau kita Berlawanan. ke sini pasti berlawanan. Berarti kita tulis min Min. ini I3 ya? Iya, Pak. 3 I3 kali R2 ya. I3 kali R2 ya. 3 di R2. Berarti min I2 dikali dengan R3. Sedangkan untuk I3 ini searah atau berlawanan? Searah atau berlawanan? Berlawanan. Ini juga min I3 kali R2. Tinggal kita masukkan angkanya. I2 itu adalah 4, sedangkan I3 itu adalah 5. Sama dengan min I2, R3 adalah 3, dikurangi I3, R2-nya adalah 3. Min 4 tambah 5? 9. 1 sama dengan min 3 I2 dikurangi 3 I3. Ini adalah 3. Jelas ya? Iya. Saya hapus dulu ini. Nanti saya kasih rekamannya ya. Saya tuliskan ulang persamaan ya. 3 sama dengan I2 ditambah I3 sama dengan I1 ditambah 2 persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya 4 sama dengan min 6 I1 dikurangi 3 I3. Kemudian persamaan 3-nya 1 sama dengan min 3 I2 dikurangi 3 I3. Oke. Kira-kira selanjutnya diapakan dari 3 persamaan ini? Dieliminasi ya? Dieliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi, Pak. Eliminasi persamaan 1 dan 1 2. sama 2. 1 sama 2. Tidak bisa karena ini ada variabel I3 kecuali Anda Berarti berarti 2, Pak. 2 sama 3 dulu. 2 sama 2 sama 3 supaya dia habis ini I3-nya. Berarti kita eliminasi. Sebenarnya tidak masalah ya.
Anda mau substitusi dulu, ini kan masih bisa berubah bentuk ya. Karena ini, atau kita samakan saja dulu. Supaya Anda tidak bingung. Ada I2, ada I3, I1, dan I3. Yang berbeda itu adalah I1 dan I2. Berarti kita ubah dulu, karena ini I3-nya sudah sama ya. Karena sebenarnya ini yang mau dieliminasi ya. Ini yang mau dieliminasi nanti terakhir. Berarti kita samakan dulu, kita ubah ini menjadi I1 sama dengan I3 dikurangi I2. I3 dikurangi Bukan anu, Pak. Iya, itu. ya. Jangan aja. I1 sama dengan I3 dikurangi I1 sama, ini kan yang pindah ke belakang ya, jadi negatif. Berarti min I2. Kan itu kalau misalnya dikasih pindah Ki. Itu loh. I2 yang pindah ruas toh berarti I3 sama dengan I1 ditambah I2. Ini saya pindahkan ke sini. Sini ya. Berarti mina kurang. Berarti min I2 ditambah I3 sama dengan I1. satu. Atau I1 sama dengan I3 dikurangi I2. Sama ya? I1 sama dengan I3 dikurangi I2. Oke. Jadi substitusi persamaan 1 ke 2. Ya. Berarti 4 sama dengan min 6 dikali I3 dikurangi I2 dikurangi 3 I3. Jelas? Jelas. Jadi I1-nya ini kita ganti dengan ini. Ya, Iya, paham. 4 sama dan kita kalikan ke dalam min 6 I3 min 6 I3 tambah 6 I2 I2 dikurangi 3 I3. 3 I3. Hasilnya 4 sama dengan 6 I2 min 6 dikurangi min 9 I3. I3. Ini adalah persamaan 4. Selanjutnya sisa kita eliminasi ya. Eliminasi antara persamaan 1 dan 2 kan sudah, berarti 3 dan 4. 3 dan 4. 3 dan 4. 1 sama dengan min 3 I2 dikurangi 3 I3. Kemudian 4 sama dengan 6 I2 dikurangi 9 I3. Ada eliminasi. Yang I2 cari 3. Ya. Bisa dia saat papan tulis pas tadi kayak Ya, mantap. ya iya kelihatan. I3 atau I2 yang mau dieliminasi? I2. Berarti ini dikali 2 nah ini kali 2 dikali kali 1. kali 1. 2 sama dengan min 6 I2 dikurangi 6 ya. I3. 4 sama dengan 6 I2 kurang 9 I3. Ditambah atau dikurang? Ya Pak? Ditambah. Nah ini habis ya. 2 tambah 4 6. 6 sama dengan 9 tambah 6 9 tambah 6 15. 15. min ya. Iya, Pak. 15 I3 atau min 15 I3 sama dengan 6 atau I3 sama dengan 6 per 15. Min 15. Minus 15. Min 15 ada minnya, Pak. Min.
atau I3 sama dengan minus 60 0,4 ya. Ya 0,4. Per. Nah, I3 sudah dapat. Sisa I2. I2 sama I1. ya. Kita cari dulu, ini saya hapus dulu ya. Nanti saya bagikan rekamannya lah. Supaya tidak bingung. Berarti kita ambil dari persamaan 3, ya. 1 sama dengan min 3 I2. dikurangi 3 Kurang 3 I3. 1 sama dengan min 3 I2 dikurangi Kurang 3 kali minus 0,4 0,4. 1 dengan min 3 I2 ditambah 1,2. Gimana 1,2? 3 kali 0,4. 3 kali 4 kan 12 ya. 12 simpan 1 Negatif kali negatif positif. Ya, Berarti 1 dikurangi 1,2 sama dengan min 3. I2. I2. Berarti 0, minus ya. Minus 0,2. 0,2 sama dengan minus 3 I2. Atau 3 I2 sama dengan 0,2. I2 sama dengan 0,2 bagi 3. 0,0 berapa itu? Pokoknya carilah ini. Jadi ini I2, ini I3, sisa I1. I1 tadi I1 Sama dengan I2 tambah I3 tuh. I1 I3 kurang I2. I1 sama dengan I3 dikurangi I2 ya. I2. Berarti I1-nya ya I1-nya sama dengan minus 0,4 dikurangi atau kita 0,2/3. pecahannya ya. I1 sama dengan min 6/15 dikurangi 0,2/3. Atau I1 kita samakan penyebutnya penyebut 15. Berarti min 6 dikurangi 5 kali 2 10. 1 ya. 15 bagi 3 kan 5. 5 kali 0,2 1. 0,2 kan 1. 1. Ya, berarti I1-nya itu adalah min 15. Selesai, sudah ada I1, sudah ada I2, sudah ada I3. Ampernya itu Pak I1. Ya, kita sudah ampere. Pertanyaannya, ini kenapa arusnya negatif? Ini juga negatif. Padahal kuat arus itu kan yang terkecil adalah 0. Ya, jadi kalau Anda menemukan tanda negatif, itu harus Anda bercatatan, ya, bahwa arah arus I1 berlawanan arah dengan yang seharusnya. Demikian juga dengan yang 3. Ini berlawanan arah dengan yang seharusnya. Yang seharusnya itu bagaimana? Ya, kita kembali tadi ke gambar rangkaian awalnya. Ya. Tapi kalau saya sampai di sini, keterangan ini sudah benar ya. Ini juga sudah. Kalau hanya seperti ini tidak ada keterangannya, ini masih saya anggap setengah ya. Mic-nya sama saya itu tuh. Karena boleh. Jadi Mantul suaranya Pak di mic-nya. kalau dia tadi terbalik,
Awalnya kan seperti ini. Ini adalah bagaimana tadi gambarnya? I1 sama dengan Ke atas ki tanda panahnya itu Pak I1. I3 ini tadi dua ya. itu toh. Ya I2. Nah, ini kan tadi tanda yang kita berikan awal. Berarti seharusnya I1-nya itu tidak ke atas. Tapi seharusnya I1-nya itu ke Bawah. ya, seharusnya yang benar adalah I1-nya ke bawah. Sedangkan untuk I3-nya itu seharusnya bukan ke dalam, tapi seharusnya I3-nya itu mengarah keluar. Ya, seharusnya seperti ini. Nah, ini kan kita hanya menentukan secara acak ya. Makanya akan diperoleh tanda negatif ataupun tanda positif. Jadi kalau tanda negatif itu maksudnya bahwa arah arus I1 itu berlawanan arah dari yang seharusnya. Ya. Jadi seharusnya I1 itu masuk, ya, dan I3-nya seharusnya I3-nya mengarah keluar. Sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana? Bisa ya? Bisa dikerjakan tugasnya ya? Ya, insya Allah. Oke. Pak, mau Kak bertanya? Ya, tanya Melomi. Itu yang masalah eliminasi, Ya, tidak tentu memang yang mana harus dieliminasi duluan. tidak ada masalah. Mau I3 atau I2, yang penting yang mana menurut Anda lebih mudah duluan. Tadi Pak yang rumusnya tadi tuh yang masalah loop apa itu tadi? E1 dikurang E2 terus I1 minus I1 dikali R1 dikurang I3 dikali R2. Iya. Kenapa itu? Tidak aja Pak, bertanya aja rumus lah. Ya, ini kan tadi R1, ini R2, ini R3 ya. Makanya I3 dikali R2 tadi. Seandainya di sini Anda nanti berikan I2, berarti I2 kali R2. Ini ada I3, berarti I3 dikali R3. Jadi boleh Anda menggambarkan di sini, boleh juga di sini. Tidak ada masalah sebenarnya ya. Yang penting ketika Anda menggambarkan bahwa ini ke dalam, berarti ini ke sini. Ini ke sini, berarti ke sini. Ke sini. Harusnya ya, karena harus tidak boleh bertabrakan. Jangan sampai ini Anda gambarkan ke atas, kemudian ini juga ke atas. Ya, ini Anda sudah salah. Ya. Kan arahnya. Itu yang masalah loopnya Pak, sampai loop 3 memang. Loop atau sampai loop 2 aja. Bisa sebenarnya lebih dari 2 ya. Kalau Anda mau menambahkan di sini lagi di sampingnya, boleh. Tapi ini agak rumit hitungannya ya. Karena percabangannya banyak. Ini percabangan, ini juga percabangan. Kita yang sederhananya saja. Yang 2 loop saja. Kalau ada sampai 3 loop itu sudah sampai persamaan 7 nantinya. Yang mau dihabiskan. Oh, kalau misalnya dia cuma loop 2 saja, berarti persamaannya itu sampai persamaan 4. Iya. Biasanya sampai persamaan 4 saja. Sebenarnya loopnya bisa lebih dari 2 ya. Kalau ditambahkan lagi di sini. Tapi tadi saya katakan lebih repot lagi karena persamaannya bisa sampai 7 ya. Jadi untuk yang mencari persamaan 4-nya itu nanti dicari dari yang hasil dari substitusi. Iya, hasil dari substitusi ya. Jadi untuk substitusi sebaiknya Anda menggunakan antara persamaan 1 dengan 2 atau antara persamaan 1 dengan 3. Ya, itu alternatifnya ya. Antara 1 dengan 2 atau 1 dengan 3. Ini kan persamaan 1 ini boleh kita ubah menjadi apapun ya.
Jadi kalau I1 sama dengan I2 dikurangi 3, kalau I2 mau Anda tulis duluan, ya, maka I1 dikurangi I3 itu sama dengan min I2. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting Anda sesuaikan supaya nanti Anda bisa eliminasi di sini. Tujuan kita substitusi supaya kita bisa melakukan eliminasi. Jadi untuk mengeliminasikan ini variabelnya harus sama, baru bisa dieliminasi. Karena antara persamaan 2 dengan 3 kan variabelnya tidak sama. Ada I2, I3, ada I1, I3 tadi. Makanya kita samakan variabelnya dengan melakukan substitusi dari persamaan 1 ke persamaan 2. Pak, bisa gitu dibalik pernyataannya kalau tujuannya kita mengeliminasi untuk mensubstitusi, bisa? Bisa juga Anda misalkan kalau persamaan antara persamaan 1 dengan persamaan 3, antara persamaan 1 dengan 3 variabelnya sudah sama, ya. Misalkan persamaan 3 ini kan I2 dan I3. Ya, ini kan sudah I2 dengan I3. Jadi kalau misalkan Anda bisa membuat bahwa variabelnya sama, ini Anda boleh I2 dan I3 ini Anda eliminasi saja. Nanti terakhirnya baru Anda substitusi. Yang penting intinya adalah bagaimana menghapus variabel itu supaya Anda bisa memperoleh I1, I2 dan I3. Oh, iya. Saja. Jadi Anda mau eliminasi duluan, mau substitusi duluan, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma yang paling mudahnya ya seperti ini. Kita substitusi dulu antara 1 dengan 2 atau 1 dengan 3 untuk menyamakan variabel di persamaan 3. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Atau masih ada yang ingin bertanya? Mau bertanya? Ya. Kalau itu coba baru 2 aku dapat persamaan. Salah itu, Pak? Atau harus 3 persamaan? Pasti akan mendapatkan 3 persamaan ya. Paling rendahnya itu, Pak. Satu itu adalah hukum 1 Kirchhoff. Ini persamaan 1 kan hukum 1 Kirchhoff. Persamaan 2-nya untuk loop ini, persamaan 3-nya untuk loop ini. Jadi pasti diperoleh 3 persamaan baru bisa diselesaikan. Iya. Ada juga sebenarnya yang pakai metode ini ya, ada yang menggunakan metode matriks ya. Ini kan bisa pakai matriks ya. Iya. Kalau Anda sudah belajar matriks, eliminasi dan substitusi itu biasanya juga diselesaikan dengan cara matriks. Tapi terserah Anda lah. Mau pakai cara matematika biasa, mau pakai matriks, tidak ada masalah. Ya. Ada lagi? Sudah cukup ya? Nanti rekamannya saya kirim ke grupnya saja ya. Saya upload dulu baru saya kirim ke grupnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau begitu saya kira cukup dulu untuk pertemuan hari ini ya. Jangan lupa isi absen ya. Iya, Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Masih ada yang ada di sini.